أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir sesaat bersama-sama, kita akan belajar. Sesaat kita bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengkaji tentang bagian dari sunnah an-nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya dalam setiap kebaikan dan di dalam setiap ketaatan. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah fi duburi shalah, di setiap penghujung sholatnya, setiap selesai sholat. Nabi mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sangat besar, doa yang sangat agung yang menentukan kekuatan ibadah seseorang. Di situ menunjukkan tentang puncaknya ibadah, di mana seorang hamba melantunkan sebuah kalimat Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, beri bantuan kepada kami, ya bantulah kami, tolonglah kami.
Kenapa di situ kita minta tolong kepada Allah? Karena kita tidak mampu. Ya. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita tidak mampu. Makanya Imam Ibnu Rajab itu mengungkapkan dua kaidah besar di dalam doa itu. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta tolonglah kamu kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah kamu tolong. Minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah. Maka ketika beliau mensyarah hadis ini, apa kata beliau? Di dalam doa itu terdapat dua kaidah yang sangat agung. Di dalam doa terkandung dua kaidah yang sangat agung. Apa dua kaidah itu? Yang pertama, kaidah yang pertama adalah li'annas sa'il. Ya, karena sesungguhnya as-sa'il, para peminta-minta itu. Nah, yang dimaksud sa'il di sini siapa? Sinten? Kita yang minta. Jadi penggawaan kita itu apa? Apa? Minta-minta kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kok minta? Karena kita nggak punya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, di dalam doa itu menunjukkan tentang apa? Anna, bahwasanya kalimat ini azhar, menampakkan, menunjukkan, membuktikan, memperlihatkan an-nasail, bahwasanya orang yang minta itu tentang iftiqar, tentang kefakirannya. Dia fakir gitu. Ya, wal miskin, dia itu miskin. Kita miskin, kenapa minta rezeki? Kenapa kok minta rezeki? Karena kita nggak punya rezeki itu. Rezeki di mana? Di tangan Allah. Dan itu dibuktikan oleh, makanya kadang-kadang kita itu napa bange? Kalau bahasa saya itu ngeten, uang kuwi ora kena diwenehi keluwihan sedidik. Uang kuwi ora kena diparingi keluwihan sedidik. Kenapa? Sering memunculkan sifat ujub, rumangsa duwe, rumangsa mampu. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang menjadikan itu bukan dia mampu, rumangsane gitu. Itu penyakit itu. Makanya Fir'aun sampai ngomong kaya ngono kuwi, apa Fir'aun kuat? Apa Fir'aun digdaya? Mboten diklelepno wis ora iso apa-apa dhewe. Diklelepne itu ora iso apa-apa. Padahal pasukannya ya banyak, kekuasaannya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan itu sudah pensiun apa dari? Sudah pensiun apa belum? Belum. Kerajaannya sudah bubar apa belum? Belum. Pasukannya sudah gulung tikar belum? Belum. Tapi dia tahu nggak ada yang bisa nolong. Berarti kesombongannya selama ini karena turun nyantol. Karena apa? Rumangsa duwe kekuasaan. Rumangsa duwe kekuatan. Lah wong rumangsa iku urung mesti nek duwe. Rumangsane dhek duwe, ngono lho. Tunggale wong elek rumangsa kayu, dadi kemayu kalian. Asline elek, tapi rumangsa dadi wong ayu dadine ngono. Ya. Asline ya ora pinter-pinter tenan, ning rumangsa pinter dadine keminter sok-sokan, gitu kan? Makanya saya agak tajam kalau saya ngaji ngritiki kita sendiri, nggak usah ngritik orang lain. Jangan dibiasakan ngritik orang lain. Karena kalau kita sering ngritik orang lain tuh nggak pinter evaluasi diri.
Dan begitu kita lihat di dalam diri kita, itu seambrek yang namanya kekurangan itu. Ya, saya pernah diundang ke suatu tempat yang memang, ya itulah kadang-kadang laga itu luwe dhuwur. Tak tanya, yo siapa yang hafal 10 hadis? Orang ono sing angkat tangan, berarti kan durung hafal. Wis nek kamu 5 hadis. Dadi riwayat sak perawine. Yo ora hafal. 2,5 ngono. Coba, nih tadi keilmuan kita sudah babak belur begini, sing kate disembungnya ini kenapa ta? Coba dari keilmuan aja sudah babak belur kita gitu loh. Sing kate disembungno niki napa? Jadi kadang-kadang kita sendiri itu omongnya lebih banter daripada kemampuannya. Bahasanya itu kebanteran timbang ilmu nih. Ngaten. Terus ilmu nih kebanteran timbang amal. Ilmu nih wis akeh dalil ngerti amale mek titik. Kan gak imbang ngoten niku. Imbang napa mboten? Imbang napa mboten? Ndak imbang. Dia tidak berlaku adil kepada dirinya sendiri. Bagaimana akan menuntut keadilan pada orang lain? Jelas nih Pak? Nah ini penting untuk kita pahami. Sangat penting untuk kita pahami. Makanya kita minta tolong kepada minta rezeki. Kenapa? Kata Imam Ibnu Rajab, manusia itu fakir. Makanya doa itu menunjukkan pada diri peminta, dia fakir, dia miskin, dia lemah. Maka kita minta kekuatan. Kenapa? Karena kita lemah. Manusia itu lemah, Pak. Lemah sekali. Ya, kita punya rencana, 10 rencana. Dikasih 1 masalah. 10 rencana masih berjalan? Masih berjalan. Nanti setelah Dhuhr insya Allah saya ada program sampai malam padat ini ada 10 acara. Dikasih 1 masalah. 10 acara tadi berjalan buyar semua. Mana kekuatan kita? Mana kehebatan kita? Lemah kita. Makanya diajarkan, jangan doa itu jangan ditinggalkan. Doa itu jangan ditinggalkan. Itu yang pertama, kaidah yang pertama. Itu kaidah yang pertama. Di dalam doa itu menunjukkan menunjukkan bahwa si peminta itu miskin, si peminta itu fakir. Kita lemah, kita butuh kepada hajat. Kita berkebutuhan kepada Allah, bukan Allah yang butuh pada kita. Maka jadilah dan tunjukkan sebagai orang yang butuh itu. Tunjukkan kepada orang yang butuh. Itulah ketawaduan. Itulah kekhusyuan. Apa itu khusyuk? Selama bapak ibu, saya termasuk di dalam, itu siapa saja berdiri di dalam ketaatan, berdiri di dalam amal soleh, tidak memposisikan sebagai orang yang butuh, seumur hidup dia tidak akan mencapai kekhusyuan. Seumur hidup dia tidak akan bisa mencapai kekhusyuan. Sementara ibadah itu kalau nggak ada khusyuknya, ada rohnya apa enggak? Ada nilainya apa enggak? Yang dinilai dari sisi apanya? Kekhusyuannya. Kalau khusyuk sudah nggak ada, apa nilai dari suatu ibadah itu? Hah? Apa nilai dari suatu ibadah? Kalau khusyuknya sudah nggak ada, nilainya di mana? Nggak berkualitas, Pak. Nggak berkualitas. Hatinya tidak ikut bersama-sama dengan dia. Nah, kalau ibadah tidak dipenuhi dengan hadirnya hati, ada nilai, ada penghargaan, ada pembalasan dari Allah? Nggak ada. Wong hatinya nggak berharap kepada Allah. Nggak hadir, nggak datang sebagai orang yang butuh. Nih, jadi kalau kita sudah datang bersimpuh di hadapan Allah, berdiri tegak di dalam sholat, di dalam tilawah, di dalam dzikir, di dalam taklim, duduk sebagai orang yang butuh, maka ketawaduan itu hadir. Karena saya butuh. Coba posisikan sebagai orang yang butuh. Orang kalau datang ke rumah seseorang, merasa dirinya butuh, dengan orang yang datang ke rumah orang tidak merasa butuh, beda apa sama? Beda apa sama? Kita datang ke rumah seseorang merasa butuh, lalu kita datang ke seseorang tidak merasa butuh, beda apa sama? Bedanya apa?
Nah, iki sing bingung, mari ngomong beda gak ngerti iso beda. Iki tambah perut malih nih. Apa bedanya? Loh harus ngerti loh, jenengan kok gak ngerti gak iso terjemahan mungkin. Kudu ngerti. Apa bedanya? Kalau sebagai orang yang datang sebagai orang butuh apa? Berharap. Menunjukkan apa? Sing ditunjukkan apa? Kelemahan, wajah yang penuh dengan melas, gitu kan? Nah, ini mulai bakat ini kita. Bakat menjadi peminta-minta kepada Allah kan? Ini penting. Jadi jangan cuma disibukkan berzikir, baca Quran, soal berzikir. Apa artinya kalau nggak merasa butuh kepada Allah? Awas ini. Dan ini yang kemudian kita koreksi. Ini pentingnya kadang-kadang orang meninggalkan kitab tazkiyah itu Pak di sini. Rumangsane wis tutuk adoh ibadah. Ternyata badannya saja yang berjalan, hatinya nggak pernah ikut beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya nggak heran kalau jenengan kali kula sholat sudah puluhan tahun, sik sombong, nggak heran. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah ikut sholat. Hatinya nggak pernah ikut sholat. Dan dia datang sholat tidak merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau orang butuh, lihat hasilnya seperti orang-orang Abu Bakar. Lihatlah Abdurrahman bin Auf. Sampai keliru Abdurrahman. Keliru. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang datang beribadah sebagai orang yang butuh. Orang-orang hebat, orang-orang kaya. Menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kesolihannya, menunjukkan ilmunya, menunjukkan ketakwaannya. Enggak. Ketawaduan yang sempurna ditampilkan di sana. Kelembutan hati, berhati-hatinya lisan, andap asornya kepada setiap manusia. Sosok Abu Bakar, apa yang Anda dapatkan pelajaran dari Abu Bakar? Halo? Pelajaran apa yang jangan dapatkan dari Abu Bakar? Abu Bakar siapa? Nggak keliru Abu Bakar Basir. Abu Bakar Siddiq. Soalnya Abu Bakar itu kata. Nah, kemarin saya tanya, sebutkan nama Abu Bakar. Anak-anak SMP, Abu Bakar Basir. Ngawur ya kan. Apa yang Anda dapatkan? Gak dapat, bagaimana kita dapat teladan? Itulah kegagalan kita. Kegagalan kita. Gak bisa menjadi keteladanan bagi orang-orang salaf terdahulu. Makanya kita sekarang mendeklarasikan diri orang salaf, tapi akhlaknya jauh dari orang-orang salaf. Belajar akhlaknya Abu Bakar enggak? Apa? Akhlaknya Abu Bakar yang paling menonjol apa? Dermawan. Terus apa malih? Ayo. Wis terserah. Wis gak usah dipikir teman-teman. Enggak sampai lebih sengsara nanti. Pelajari itu. Apa hebatnya Abu Bakar? Lalu bagaimana kita mengatakan saya mengikuti para sahabat? Gak ngerti sing diikuti apa? Apa yang kita ikuti dari Abu Bakar ini? Kehati-hatian lisannya. Jadi semakin tinggi ketakwaan, semakin terjaga lisan dari komen-komen yang menjatuhkan dirinya. Abu Bakar orangnya. Kelembutan hatinya untuk memaafkan orang yang mendoliminya. Yang sudah jelas-jelas dolim kepada Abu Bakar. Dia maafkan. Ya, dia maafkan. Lalu dia tahan marahnya. Lalu tetap dia dibantu dalam kemarahan itu. Iso aku lembek saya ngelakoni sing kaya ngene iki. Ayo. Nah, wingi tak bantu saiki mangkel aku, Mas. Ayo Abu Bakar. Wah, iku Abu Bakar iku. Lah ya tiruan. Katanya mengikuti jejak. Halo? Mana yang kita ikuti? Atau Umar? Apa hebatnya Umar? Atau Utsman? Yang biasa memerdekakan kebutuhan orang banyak itu. Nanggung kebutuhan orang banyak. Ada yang mau daftar? Kalau kita mengikuti Utsman bin Affan, hari ini kita share di grup-grup kita ini. Ada yang butuh bantuan hari ini, ngono ae. Engko lak sing daftar. Ada yang mau daftar begitu, mendaftarkan diri begitu? Ada yang butuh bantuan saya hari ini? Tiru Utsman, tiru Ali. Allah.
Makanya kita tanya, kita mengikuti jejak para salaf itu jejak yang mana yang kita ikuti? Nah, ini cara wudhu itu ya gampang, karing ngeraupi rai mawon. Angelin apa? Ngusap wajah dengan air itu angelin apa? Wong air wis siap, wajahnya ya wis. Jejak itu dari akhlak itu yang lebih sulit, Pak. Pun saya kasih PR satu aja jenengan. Jenengan beli kitab Asyratul Mubasysyirun bil Jannah. Saya kasih PR itu jenengan. Asyratul Mubasysyirun bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin surga. 2 bulan akan datang saya tanyakan. Ini PR ya. PR 2 bulan yang akan datang tak takokno. Sampean sudah beli apa belum? Nanti kalau sudah beli sudah dibaca apa? Belum. Kalau sudah Ustadz, nah sahabat siapa yang sudah Anda baca? Itu kisah 10 orang sahabat yang dijamin surga. Pertanyaannya, apa sebabnya mereka kok sampai dijamin surga? Gitu loh, Pak. Belajar itu, gitu loh. Ojo ngaku tapi akhlaknya jauh dari itu. Ini kadzab namanya. Kadzab itu apa? Pembohong, pendusta, dan itu nanti dijawab oleh Allah saat kita dihisab itu. Ketika kamu mengatakan aku begini, aku begitu, kan ada 3 orang yang masuk ke dalam ahli ibadah yang masuk ke dalam neraka itu. Yang satu siapa? Mujahid, gitu. Jihad kita nggak ada apa-apanya, gak kelasnya kita sudah. Ini mujahid. Mati gara-gara membelani agama Allah. Begitu dia ceritakan saya perang membela agama Allah, saya korbankan harta saya korbankan diri saya korbankan keluarga saya untuk membela agama. Apa kata Allah? Kadzabta. Omongan sak menikahi lapor dikatakan Allah kadzabna, kamu pendusta. Habis sudah, Pak. Itu jangan sampai kalimat kadzabta itu Allah berikan kepada kita saat hari kiamat. Kenapa? Ngaku-ngaku. Paham ini? Ngaku-ngaku jadi orang soleh, ngaku-ngaku jadi orang bertakwa. Lihat sifatnya itu, punya gak sifat-sifat ketakwaan? Punya gak sifatnya orang-orang yang ikhlas? Punya gak sifatnya orang-orang yang sabar kita itu? Punya enggak gitu? Jangan ngaku-ngaku. Ini gak berlaku bagi orang-orang soleh. Pengakuan itu bukan sifatnya orang soleh. Sakit dipun paham ini? Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan di dalam firman-Nya, orang-orang beriman yang bertauhid kepada Allah gak sibuk dengan pengakuan-pengakuan. Dibuka. Kenapa? Pengakuan itu gak ada artinya di hadapan Allah taala kalau pengakuan itu tidak sejalan dengan realita. Saged dipaham? Saged dipahami? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Oh, maaf. Surat An-Nisa. An-Nisa keliru. Surat An-Nisa ayat 123. Ya, 123 sampai 125. Sampun kebang ya. Ibu-ibu sudah ketemu Ibu? Ibu-ibu tidur ya? Adem-adem aja bahaya nih. Tolong ya kerjasamanya bagi ibu-ibu, nanti kalau lihat ada temannya kok diem aja, tangannya nggak bergerak, tolong dilirik ya. Barangkali tidur. Nah, minum kopi. Baik, kita lihat surat An-Nisa ayat 123 sampai 125. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Iya. Ada terjemah, monggo. Pahala dari Allah bukanlah menurut tangan-tangan itu dan bukan pula menurut tangan-tangan ahli kitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan saya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan menemukan dunia pelindung serta penolong selain Allah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak diberi di situ. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia musyrik, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Ini dalil. Sekarang maksudnya dalil ini apa? Nah, itu sih penting. Jadi sok sampai awak diku tahu dalil, ning gak ngerti karepe dalil. Pelajaran pertama, ayat 123. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Allah katakan apa tadi? Pahala surga itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosongmu. Surga, pahala tidak bisa didapat dengan angan-angan kosong. Amani, angan-angan kosong. Apa sih angan-angan kosong? Rumongso. Ya, dia berangan-angan jadi orang soleh, tapi amalnya tidak soleh. Nah itu loh namanya angan-angan kosong. Rumongso dadi wong soleh ini akhlaknya, amalnya jauh dari kesolehan. Lah surga itu nggak bisa diperoleh dengan seperti itu. Seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang Yahudi kan begitu. Dia mengatakan laisan nasara fil Yahudi. Orang Yahudi juga begitu. Orang-orang Nasrani tidak seperti orang Yahudi. Orang Nasrani nggak memiliki seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Nasrani juga berpikir begitu. Yahudi tidak memiliki seperti yang kita miliki dari orang Nasrani. Padahal mereka tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Hanya berangan-angan kosong. Hanya berangan-angan kosong saja. Rumongso tadi itu. Makanya mereka akan mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah. Mereka itu wali-walinya Allah, kekasihnya Allah. Bahkan mereka mengatakan mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka mengaku mereka adalah putra-putranya Allah. Ini kan lamunan kosong tadi itu. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Makanya ditegaskan di ayat berikutnya itu, barang siapa yang berbuat buruk walaupun dia mengaku baik. Yang dinilai yang mana ini? Pengakuan atau amalnya? Tuh. Makanya sekarang udah sibuk dengan pengakuan-pengakuan. Ya. Nah, ngaku-ngaku ya boleh-boleh saja wong ngaku. Cuma ono kenyataannya apa ora, ngono lho. Paham ya? Makanya kula nek nggodhoi jamaah niku ngeten. Kalau kita punya anak, bawa anak, terus ditanya sama teman-teman, ini siapa ya? Anak saya, yang berapa ya? Yang ketiga. Terus didoakan anak kita, mudah-mudahan soleh kayak abinya, gitu. Soleh kayak umiknya. Kalau anak kita didoakan begitu, kita jawabnya nopo bu? Jawab nopo Pak? Mudah-mudahan soleh kayak abinya, gitu. Terus kita ngomong apa? Amin, ngono. Ngono. Amin, kayak sampean ngono. Kita sabar enggak? Enggak, kita penyabar enggak? Kita orang sabar apa enggak? Kita dermawan apa enggak? Kita istiqomah apa enggak? Kita disiplin apa enggak? Kita semangat apa enggak? Terus didoakan seperti kita amin. Halo?
Halo, nyantol mboten? Paham ini? Wis mudah-mudahan kaya abinya. Terus sampeyan jawab, amin. Bener ini enggak keliru. Halo? Nah, tadi menin ana nggawa anak terus didongano, mudah-mudahan kaya abinya. Jeneng jawabin apa? Sik wani muni amin ngono. Kayak umiknya mudah-mudahan istiqomah jari wong-wong. Mudah-mudahan kayak umiknya solihah. Ibu-ibu amin ngono. Kayak jenengan judes nyelatuan ngono. Jangan Pak, mohon jangan didoakan seperti saya. Doakan lebih baik dari saya. Itu loh. Kenapa? Karena kita itu nggak terlalu baik. Wis api apa turun? Angelin jawabnya. Mengakui diri loh, cik angel ya Pak. Karena wis kadung kebacot awake rumangsa dadi wong apik iku mau. Padahal aslinya kula mbek sami ku sik gampang ngamukan, gampang nesu, gampang tersinggung, sulit memaafkan. Betul apa ndak saya ngomong ini? Dan ngono kok amin ngono piye to? Ayo dicek sih teman ini. Ngaji jangan cuma sibuk nyatet dalil. Nyatet harus. Tapi meresapi dalil itu wajib. Karena terbentuknya karakter itu di situ. Untuk apa kita ngaji riwari nggak terbentuk karakternya? Nggak ada yang dirubah dari sifat ini. Tujuannya ngaji apa kalau nggak ada perubahan? Apa tujuannya? Malfaidah. Menunjukkan ilmu itu bermanfaat itu dengan apa? Dengan apa? Perubahan yang lebih baik. Pun sakit paham iki. Ngapunten lho, ngapunten. Kok rumoso diuring-uring. Ngopore ngaji ketahuan diamuk tok ae. Ini yang seringkali kita sering di situ, Pak. Akhirnya kita banyak laporan, kita keluarganya, istrinya lapor, Ustaz, tolong disinggung masalah kesabaran. Sampun Bu, sering. Tapi bojo kula sing ngamukan. Jadi karakter toko lahir wis ngono. Dan kita nggak punya misi perubahan tadi. Gimana? Jangan bangga dengan penampilan saja. Penampilan tetap dirubah sesuai dengan syariat. Tetap sesuai dengan syariat. Nggak boleh melebihi dari syariat. Nggak boleh mengurangi dari syariat. Penampilan tetap sesuai dengan syariat. Namun lebih spesifik lagi apa? Karakter. Kenapa? Karakter rusak menodai citra penampilan sampean. Dan itu merusak dakwahnya Rasulullah. Ini tak orang-orang pengikut sunnah itu. Betul apa enggak? Begini tak akhlaknya pengikut sunnah. Sing kena sapa? Sing kena sinten? Sunnah yang kena. Gara-gara tingkah laku kita. Ulama-ulama sunnah ternoda gara-gara tingkah laku kita. Pun sangat dipahami. Baik Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kaidah doa. Oh, penting Pak ini, sangat penting. Jadi kaidah doa itu menampakkan, menunjukkan tentang ketidakmampuan orang yang meminta. Yang kedua apa? Kaidah yang kedua di dalam doa adalah mengakui, i'tiraf, pengakuan. Annal mas'ul, bahwasanya yang dimintai itu memiliki kemampuan. Dia pemilik, gitu loh. Dia pemilik semua yang diminta oleh as-sa'il. Jelas nih? Jadi di situ itu ada sebuah pengakuan. Kenapa kok kita minta kepada Allah ilmu, minta kepada Allah rezeki? Karena Dia yang memiliki semua yang diminta oleh peminta. Pemilik rezeki Allah, bukan kita. Jenengan punya harta banyak belum tentu bisa menikmati kekayaan. Betul Pak? Jenengan masuk di rumah sakit sing grupi wong sugih-sugih nih, sampean tingali. Makan tuh langsung ke lambung. Ya Allah. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Siapa yang menghalangi ini? Nah, kenapa? Wong dia punya kekuasaan. Dia punya kok gak boleh makan. Allah menghalang-halangi dengan adanya sebab. Oh suge nih suge gak boleh makan
nasi, nggak boleh makan daging. Jenengan kali kula ora pati soge, tapi ben dina mangan sego. Sampeyan mangan apa? Makan bakso bisa, makan gado-gado bisa. Nggak terlalu kaising kaya ya Allah. Masuk ke rumah sakit biar ngerti tafsir ayat seperti ini. Itu Pak. Ayat-ayat syariah dipadukan dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tersirat digandengkan dengan surat-surat yang tersurat. Penting banget gitu loh. Biar kita meresapi betul. Doa, nunjukkan saya memang nggak mampu, saya miskin, makanya minta tolong kepada Allah atas segala tindak tanduk kita, atas semua aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, ini penekanan-penekanan yang harus kita betul-betul kuatkan. Prinsip-prinsip di dalam tarbiyatun nafs, di dalam pembinaan diri sendiri. Menindaklanjuti pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, melanjutkan materi kita sebelumnya, di mana materi dulu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi yang dimaksud tazkiyah atau yang dimaksud qalbun salim. Ya. Kita sudah membahas itu dan sudah kita jelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Ya. Pun. Nah, sekarang pagi ini kita akan bahas, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya dan keutamaan ahammiyah tazkiyah wa fadail, pentingnya mensucikan jiwa dan keutamaan kesucian jiwa. Pentingnya mensucikan jiwa dan keutamaan kesucian jiwa. Jadi ada dua paket di sana. Satu, pentingnya. Ini menunjukkan tentang kedudukan. Tentang kedudukan. Bahwa mensucikan jiwa itu memiliki porsi yang sangat tinggi. Memiliki kedudukan yang sangat agung. Itu tazkiyah. Kita lihat dari dua sisi. Jadi yang pertama tentang pentingnya mensucikan jiwa dan keutamaan kesucian jiwa. Baik, kita lihat yang pertama, kenapa dikatakan kok penting dan sangat amat penting. Pertama, bahwa tazkiyah an-nufus, mensucikan jiwa, merupakan bagian agenda terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Saya ulangi, kesucian jiwa merupakan bagian dari agenda terbesar, tujuan terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Al-Quran diturunkan dengan salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa. Kita lihat dalil-dalilnya. Benarkah agenda Nabi terbesar, tujuan Nabi diutus adalah untuk mensucikan jiwa? Mari kita lihat dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Pertama kita lihat di surat Al-Imran. Di surat Al-Imran ayat 1, 2, 4.
Surat 3 164 ngapunten 164. Sampun kepanggih Ibu? Yuk kita lihat. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Iya. Yang ketemu monggo. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka belum itu benar-benar dalam kesempatan dan nyata. Masya Allah. Tuan, ayat ini menjelaskan tentang apa? Ya, penjelasan yang Allah terangkan di dalam ayat ini, satu, menjelaskan tentang Allah memberikan karunia terbesar kepada orang-orang mukmin. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Allah memberikan karunia terbesar kepada orang mukmin. Apa bentuk karunia tersebut? Diutusnya seorang rasul. Itu pelajaran pertama. Allah memberikan karunia terbesar kepada kaum ini dengan diutusnya seorang rasul. Berarti kesimpulannya, diutusnya seorang rasul merupakan karunia terbesar. Satu. Pelajaran yang kedua, ayat ini menegaskan tentang salah satu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan tentang salah satu tugas beliau, salah satu agenda terbesar beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajarkan tentang Alkitab. Mengajarkan tentang Alkitab. Jadi kalau ada orang mengajarkan kitab, berarti orang tersebut mengikuti jejaknya Rasul. Makanya bapak ngajari kitab anaknya sing seneng. Ibu ngajari kitab anaknya yang seneng. Ketika ada tugas dari sekolahan, tugas dari pondok, mohon bapak ibu mendampingi putra-putrinya untuk membaca Quran. Putra-putri jenengan ada yang kurang dalam tilawah, mohon bapak ibu anaknya disimak. Dapat PR dari sekolah begitu, bapak seneng apa sumpah? Halo Bu, seneng apa sumpah? Nek seneng berarti yo gak ngeruneng. Kalau ngajari anak-anak enak belajar sama Umi, ini Umi dapat kesempatan mendapat pahala besar karena ngajari kamu. Gitu. Bapak-bapak seneng apa sumpah? Kati ngomong seneng yo gak seneng. Kati ngomong sumpah yo kok gak pantes, gitu kan? Enak meneng. Beban, saya lihat itu beban. Ono sekolah nih. Lah, apa sih bapak-bapak kok durung nyimak iki. Apalagi anaknya rodok bulet, durung mulang sumpek dhisik tambahan. Seneng kita, itu loh. Ini tugas Nabi, Pak.
Jadi ayat ini menegaskan tentang salah satu tugas besar beliau, salah satu agenda beliau adalah mengajarkan kitab kepada umat ini. Itu tugas beliau. Yang pertama agendanya. Yang kedua, apa agenda beliau diutus? Untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Untuk mentazkiyah jiwa-jiwa manusia. Kenapa kok ada bahasa mensucikan jiwa? Karena jiwa itu ternoda. Jiwa kita ada fungsi mengotori, ternodai oleh nafsu, terkotori oleh syahwat, terkotori oleh keinginan-keinginan yang banyak. Itu noda-noda di dalam hati kita, yang kemudian dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi mensucikan kotoran-kotoran tersebut. Makanya perlu dicuci, karena ada kotoran yang menempel di dalamnya. Itu kudu kita sadari, harus kita sadari. Sehingga berangkat ngaji itu, begitu dengar besok ada jadwal ngaji, itu yang terpikirkan apa? Besok ada waktu untuk mensucikan jiwa. Pikirannya bukan cuma ngaji, duduk nyatet ustadznya sapa, bukan. Tapi yang kita pikir besok ada waktu untuk mensucikan jiwa. Dengan apa? Nasihat-nasihat yang kita peroleh dari guru-guru kita itu. Masukan-masukan yang mengagumkan dari bimbingan-bimbingan ustadz-ustadz kita itu. Tercerahkan pikiran kita, terjawab persoalan kita, terbuka jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Karena ilmu yang dibacakan kepada kita. Pun saged dipahami niki. Nah, ini pelajaran pertama dari ayat tersebut. Pelajaran keberapa? Kedua. Matan. Pelajaran ketiga bahwa sebelum Al-Quran datang, sebelum Nabi diutus, manusia di dalam penyimpangan. Sebelum Nabi diutus, sebelum Al-Quran diturunkan, manusia berada di dalam penyimpangan, berada di dalam kebodohan, dalam ketidaktahuan. Sehingga Nabi diutus, Al-Quran diturunkan untuk membekali manusia dari kebodohannya ini, dari ketidaktahuannya ini. Sehingga diharapkan nanti setelah kita belajar, kita dapat peroleh sesuatu yang sebelumnya kita tidak miliki. Berupa apa? Pengetahuan. Nah, inilah program kita ngaji. Mendapatkan informasi yang baik dari kitab Allah Ta'ala ini. Tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang akhlak. Itu kita dapatkan setelah ikut kajian itu. Jadi tercerahkan, akhirnya berubah, gal titik berubah. Gimana? Tata cara tidur sudah berubah belum? Setelah ngaji dengan sebelum ngaji, berubah. Berubah mana? Berubah. Dulu sebelum ngaji kita pakai wudu, mana? Kalau mau tidur. Dulu sebelum ngaji, boten. Kenapa? Nggak tahu. Gitu? Karena belum tahu. Nah, setelah ngaji sudah tahu. Tapi wudu napa mboten? Nek biyen gak wudu gara-gara nggak tahu, sekarang sudah tahu. Wudu mboten. Kadang-kadang nek mboten kademen ta. Wudu, karena dahsyatnya wudu itu luar. Engko adem niku sak sampean berasa gara-gara ngerti ketamane wudu nih. Itu abrak nanti itu. Gara-gara ngerti dasarnya wudu. Masya Allah. Nah, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca ayat surat-surat yang dianjurkan. Dulu enggak. Berubah Pak nih. Keluar rumah baca doa, masuk kamar mandi baca doa. Berubah, perubahan. Ya, wahing maca doa. Biyen wajes gelis gede. Masa dungane wahing gelis gede. Saya dengarkan mbah-mbah ngomong putune niku anake wahing 11 gelis gede. Lho dungane lah kok ngono, Mbah.
Baca alhamdulillah Mbah. Lah bendino ning ngono ya Ustaz. Baik, ini dalil pertama tentang target utama, agenda terbesar Rasul diutus adalah salah satu tujuannya adalah tazkiyah. Yang kedua, dalil yang kedua, masih poin pertama ini. Surat Jum'ah. Surat Jum'ah surat 62 ayat 2. Surat 62 surat 62 ayat 2. Surat Jum'ah. Iya. Yang sudah ketemu silakan dibaca terjemahnya langsung untuk mempercepat waktu. Dialah yang mengutus seorang Rasul dan Muhammad kepada kaum yang bertambah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Nah, ini dalil kedua yang menunjukkan bahwa salah satu agenda terbesar tujuan Nabi SAW diutus, Al-Quran diturunkan adalah untuk mensucikan jiwa. Bon. Nah, ini menjadikan semakin terang, semakin jelas bahwa status mensucikan jiwa termasuk suatu ibadah yang sangat tinggi, ibadah yang sangat utama, karena itu bagian dari tugas dan target dakwah Nabi diutus. Nanti statusnya Bapak ini tinggi atau biasa? Sangat tinggi. Pun itu yang pertama, pentingnya tazkiyah. Jadi pertama pentingnya tazkiyah apa? Apa? Pentingnya. Kenapa kok dianggap penting? Karena itu merupakan salah satu agenda terbesar, tujuan tertinggi Nabi diutus. Baik, yang pertama. Yang kedua. Kesucian jiwa merupakan bagian dari bekal utama. Kesucian jiwa atau mensucikan jiwa merupakan bagian bekal utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Jadi bekal utama yang Allah berikan kepada Nabi, yang harus disiapkan kepada Nabi SAW, yang harus dibawa oleh Nabi SAW ketika akan berdakwah ini adalah kesucian jiwa. Tujuannya apa, yang dicari apa di dalam dakwah, itu dibersihkan dulu. Disucikan dulu niatnya, disucikan dulu targetnya, disucikan dulu apa yang dicari ini. Misinya apa? Disucikan dulu. Dan itu bekal utama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 74. Surat apa Ibu? Apa Pak? Al-Muddassir. Jadi kalau lihat runtutan turun-turun ayat itu, Al-Muddassir itu diturunkan setelah Al-Muzammil atau Al-Muddassir dulu baru Al-Muzammil? Mana yang dulu? Al-Muzammil dulu. Al-Muzammil itu setelah surat apa? Turunnya ayat dari surat kenabian. Nabi diangkat menjadi Rasul dengan kalimat Iqra. Jadi surat Iqra. Kok surat Iqra? Surat apa namanya? Al-Alaq. Itu ayat pertama kan? Iqra, ayat itu turun, Nabi diangkat menjadi Rasul.
menjadi nabi, baru diangkat jadi nabi itu. Matan. Setelah itu baru surat Al-Muzammil, pembekalan. Al-Muzammil pembekalan. Baru kemudian Al-Mudaththir, penugasan. Surat Al-Mudaththir turun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Makanya disebutkan Kul ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, beri kabar gembira, beri peringatan mereka. Baru ditugaskan untuk berdakwah setelah pembekalan yang luar biasa. Monggo dibaca ayat 1 sampai ayat 4. Langsung terjemahan Ibu. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, lalu berilah peringatan. Lakukanlah, pakaianmu bersihkanlah. Masya Allah. Itu modal. Hai orang yang berselimut, artinya Nabi. Ketika Nabi mengatakan zammiluni, ketakutan, setelah melihat sosok langsung malaikat Jibril, ketakutan menggigil. Lalu pulang datang ke rumah Khadijah sambil mengatakan zammiluni, zammiluni, ya Khadijah selimuti aku, sambil bergetar ketakutan gitu. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Makanya dipanggil ya ayyuhal hai orang yang berselimut. Maka dipanggil oleh Allah Ta'ala ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Kemudian apa berikutnya? Qumil laila illa qalila, berdirilah untuk sholat malam. Jadi kalau muzammil disuruh berdiri dalam rangka sholat, al-mudaththir disuruh berdiri untuk memberi nasihat. Jadi pertama pembekalan dulu, setelah dibekali baru diperintahkan ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'andir, berdiri, bangkit, berangkat, beri nasihat pada manusia. Nah, ini ayat turun sebagai pengangkatan sebagai seorang Rasul. Nabi resmi menjadi Rasul dan mendapat mandat untuk menyampaikan risalah. Oleh karena itu di dalam menyampaikan risalah, wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Jadi tujuan dakwah itu Allah. Orang diajak menuju Allah, diajak mengerti kepada Allah, membesarkan Allah, membela agama Allah, bukan bela yang lain. Maka jadilah dai-dainya Allah, jangan jadi dai yang lain. Ngaten. Nek sampeyan jadi dai-nya organisasi ya sesuai dengan misi organisasi. Nek sampeyan jadi dai-nya partai ya nanti misinya sesuai dengan partai. Jadi materi disesuaikan dengan kebutuhan. Itu loh. Makanya terikat akhirnya. Coba dai-dai yang diutus oleh kelompok ini, kalau materi ini menyimpang, lah dijawil dikomburi. Lah kok ngono materi mengono. Makanya kita nggak mau dakwah di belakang itu semuanya. Kami dakwah di atas Islam. Kami dakwah di atas tauhid supaya jelas kita ini ngajak kemana. Paham ini? Karena perintah dakwah itu untuk Allah. Perintah dakwah untuk Islam, bukan untuk yang lain. Kalau kepentingan agama mutlak semuanya. Tapi kepentingan golongan berarti diajak kemana? Diajak kemana? Ke golongan membesarkan, golongan menyiarkan, golongan dibanggakan. Makanya sing di-share ya golongan akhirnya. Terus mencari pahalanya kemana? Golongan. Ya sing bayar golongan. Akhirnya kepentingan di situ. Akhirnya materinya terbatas. Nanti kalau melebihi nggak dapat porsi ini akhirnya kan terancam itu. Makanya saya sering tegur dai-dai ketika sudah terjun di medan dakwah, tinggalkan kursi kepentingan. Selama Anda punya kepentingan, dakwah Anda akan terhambat. Nggak akan bebas Anda menjadi dakwah. Kenapa? Aku butuh kursi. Gue mengaku kursi ini akan di rumah saya itu. Kursi legrek-legrek nih.
Jangan mencari itu. Akhirnya kita terikat ngaji niku. Nyampaikan tauhid gak berani, nyaukan sunnah gak berani, nyaukan bid'ah gak berani, nyampaikan syirik gak berani. Kenapa? Ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak kepada Allah, ya itu tujuannya. Makanya para nabi, para rasul los, gak terikat oleh apapun. Gak terikat oleh apapun. Makanya ketika Nabi ditawari oleh orang-orang Quraisy melalui Abu Thalib. Abu Thalib niku didatangi tokoh-tokoh Mekah Pak Quraisy. Ya Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Muhammad. Kalau Muhammad itu kepingin jadi pemimpin di Quraisy ini, kami sudah sepakat. Kami angkat Muhammad sebagai pemimpin kami. Dan kami akan patuh kepada perintahnya. Satu. Kalau yang diinginkan Muhammad itu kekayaan, kami sudah mufakat. Separuh kekayaan Quraisy kami hadiahkan untuk Muhammad. Kalau yang diinginkan Muhammad itu kepingin punya istri-istri tercantik di Quraisy ini, sampaikan kepadanya, kami akan pilihkan berapa wanita yang diinginkan. Dan kami biayai seumur hidupnya. Tapi dengan syarat, ojo ngomong la ilaha illallah. Iki nek kula mbak sampean dadi Muhammad kan kira-kira piye? Kalau kita yang dapat tawaran begitu gimana? Oke. Wis lali, wis karo tugas utamanya lupa. Inilah terangkatnya ilmu yang bermanfaat itu. Sehingga banyak para dai-dai menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah ini. Mencari zona aman. Dan ngajak orang sholat, ngajak orang sedekah, ngajak orang berbuat baik terus. Nek ngajak ngoten niku aman. Baru ketika nahi mungkar baru bermasalah. Nggih mboten. Ngajak sholat ono sing ngalang-alangi. Dak ono paling banter sepurane aku durung sok bareng-bareng terus dongakno cok li hidayah. Paling banter ngoten. Diajak sedekah enggak ada. Wong sedekah niku apik. Nggih mboten. Ngajak nyantuni orang, nggak ada yang mengalami itu semuanya amal soleh. Baru dipermasalahkan kalau melarang amalan. Makanya ada amar ma'ruf, ada. Nah, ini amar ma'ruf gak ada penghalangan. Paling sing ngalang-halangin itu, ya wong itu memang paling males-males. Dongakno masa kok cek isok budal. Tapi kalau udah nahi mungkar, resikonya berat pun. Lalu begitu Allah perintahkan kepada Nabi wa rabbaka fakabir, agungkan Tuhanmu. Ya karena ini tujuan pokok kamu berdakwah. Setelah itu apa? Wasiyabaka fatahhir. Tuh. Adapun bajumu bersihkan. Sucikan. Wasiyabaka fatahhir. Karena kamu akan berangkat dakwah. Kamu akan berangkat mengajar. Kamu akan berangkat mengajak manusia. Wasiyabaka fatur. Bersihkan bajumu. Apa makna ini? Ada sekitar 6 penafsiran para ulama. Ini yang kami nukil. Yang dimaksud bersihkan pakaianmu itu. Yang pertama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu itu adalah minal ithmi, bersihkan dirimu dari dosa. Ini menurut sinten? Sahabat Ibnu Abbas. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, bersihkan dirimu. Pakaianmu itu artinya bersihkan dirimu dari dosa. Yang kedua, Imam Qatadah berkata, tahiruha minal ma'as, bersihkan dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini loh Ustadz kok tafsir beda tapi nanti saling menyempurnakan. Beda tapi saling melengkapi. Bukan beda untuk bertentangan, bukan. Beda saling melengkapi. Itu yang kedua, bersihkan dirimu dari apa? Maksiat.
Yang ketiga dari Imam Mujahid, berkata beliau, apa yang dimaksud wasiyabaka fatohir? Yang dimaksud adalah nafsu jiwamu, bersihkan jiwamu. Laisa siyabah, bukan pakaian kain yang kamu pakai, bukan baju yang kamu pakai. Ini menurut Imam Mujahid. Yang dimaksud fatohir wasiyabaka fatohir itu adalah nafsumu, jiwamu, bersihkan. Karena misimu itu besar, misimu itu berat. Dakwah itu berat, Pak. Dakwah itu berat. Ya, jangankan dakwah ke umat, dakwah keluarga nih loh, masya Allah. Karena nggak setiap omongan tuh langsung diterima, gimana? Ngomong ke istri, oh iya ya matur suwun, ayah nasihati, nggak ngono wena. Ini loh dek, gula karep sampean, nah aku mulai cekot-cekot. Karena nggak setiap dakwah itu selalu diterima dengan baik. Nggak selalu lancar seperti yang kita inginkan. Dakwah di rumah ada penghalangnya? Ada penghalangnya? Dalam? Ada nggak? Mendakwai istri ada penghalangnya nggak? Kok ketakutan jenengan? Istri nggak dengar kok, nggak dengar. Sudah ada tabirnya ini. Ayo dakwah istri ada penghalangnya nggak? Ada. Nggak usah takut jadi suami itu, ah. Sing pemberani gitu loh. Jadi suami tawaduk kepada istri. Ada penghalangnya. Istri mendakwai suami, ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Dakwah itu berat. Mendakwai anak, ada penghalangnya enggak? Ada. Banyak penghalangnya. Lalu kadang suami sudah oke, istri sudah sama dengan suami. Ono penghalangnya, baik. Lho nggih mboten. Bapak mbak ibu miku kekencengan ngaji ini kono, nang mbah kono. Sing dia omah wis hati-hati setel mbahe sing ngajangi ombo. Nggih ta? Bisa terjadi mboten? Nah, ngene iki nek mboten disikapi karo ilmu, Pak, perang kita dengan orang tua. Ya Pak Ustaz, di rumah saya itu penghalangnya itu bapak saya. Jadi koyo jadi musuh. Ojo bahasa musuh ngono ambek bapak iki. Paham nih ya? Nah, itu jadi masalah nanti kalau nggak diilmui dalam masalah ini. Bon, itu makna. Yang ketiga ya, yang keempat, apa makna wasiyabaka fatohir ini? Yang keempat, amaluka, amalmu, fa aslih, maka perbaikilah. Oh. Jadi yang dimaksud Allah kepada Nabi, wasiyabaka fatohir, Muhammad bersihkan pakaianmu, itu maksudnya adalah amalmu, perbaiki amalmu. Kenapa kok ada istilah perbaiki? Seperti kata Imam Malik mengatakan ta'allamnal ilm litakunu nafsi. Aku selalu belajar ilmu, aku selalu mendalami ilmu. Terus saya belajar, kata Imam Malik. Imam Malik berkata, aku selalu mempelajari, mengkaji ilmu. Untuk apa? Untuk mendidik diriku sendiri, untuk memperbaiki diriku sendiri. Pak, kelas Imam Malik punya pernyataan, aku terus belajar ilmu untuk memperbaiki diri. Kalimat memperbaiki itu ada PR di situ. Berarti ada yang kurang baik pada diri Imam Malik. Menurut siapa? Menurut Imam Malik. Imam Malik menemukan di dalam dirinya ada sesuatu yang kurang baik, makanya dia belajar ilmu terus untuk memperbaiki diri, gitu. Nah, kalau kita gimana? Alhamdulillah Ustaz, baik terus, gitu ya. Setelah ngaji sunnah, alhamdulillah selalu dalam kebaikan. Makanya nggak perlu diperbaiki. Soalnya suruh mangsa, nah, ku elek iku lho mbak sampean ning kono. Ngaji tazkiyah enggak mungkin enggak ketemu, pasti ketemu borok-boroknya ini. Makanya kau enggak patek seneng ngaji tazkiyah. Ngoten. Tazkiyah niku padha karo check up niku. Jenengan kali kula niku gara-gara kena penyakit kolesterol, penyakit asam urat,
darah rendah, darah tinggi, gula tinggi, itu gara-gara check up. Kalau makanan-makanan kita konsum, minum gula, minum makan kekil, makan durian, nggak ada masalah selama tidak check up. Paham nih? Saya nggak ada penyakit niku sampean gonang laborat, itu sih nggak ada penyakit niku. Makanya gak usah check up, dadi gak lorong gitu loh. Lo gak percaya sampean? Coba enggak langsung stroke. Sehingga ada penyakit kapan? Kapan mulai ada penyakit? Setelah makanya gak usah cek. Ini kok jadi dinut, ini kok jadi dinut ini. Guyon ini. Saya digodai Ustaz Abu Jibrin. Jadi ketika beliau mau berangkat haji itu kolesterolnya kambuh beliau. Mau bekam saya. Jadi datang ke rumah itu sambil bincang-bincang. Nah Ustaz, kolesterol, Masya Allah. Nah, terus Ustaz Rob gak pernah kena kolesterol. Alhamdulillah gak pernah Ustaz, selama ini gak pernah. Asam urat aman, Masya Allah. Darah normal, Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau tahu kita kan hobi makan bakso, kekil, hobi. Loh, kok iso antum gak kena ini? Antum tapi gak pernah cekot-cekot. Aku sering. Nah kok iso antum gak kena kolesterol? Tahu rahasianya? Minum apa? Enggak, minum biasa aja. Gak pernah check up. Iku sih kan. Edan. Sehingga ada penyakit itu cek. Makanya ingin tazkiyah itu evaluasi diri yang paling banyak. Dan tazkiyah itu luas. Arealnya sangat luas. Masuk ke segala lorong. Akidah masuk. Ibadah masuk. Akhlak masuk. Muamalah masuk. Semua masuk ini. Tazkiyah itu. Bun, kita lanjutkan. Jadi yang ke berapa tadi? Tafsir yang keempat. Yang dimaksud bersihkan pakaianmu, apa maknanya? Perbaikilah amalmu. Bun. Yang kelima, berkata Imam Sa'id bin Jubair. Imam Sa'id bin Jubair berkata, makna wasiyabaka fatohir itu adalah qalbuka waniyatuka fatohir, kata beliau. Kata Imam Sa'id bin Jubair, bersihkan hatimu dan bersihkan niat tujuanmu. Dalam dakwah ini sing mbok doleki opo? Dalam dakwah ini apa yang kamu inginkan? Makanya tadi kita bahas kaidah keikhlasan. Jadi kadang-kadang ya Pak, ngapunten nggih. Kalau kita membangunkan anak tidur, sholat subuh satu misal, anak ini kan karakternya macam-macam gitu. Ono sing dijawil subuh junghirat tangi, ngono iku seneng awak dhewe kalau membangunkan anak-anak begini nih. Nggih mboten? Nggih, dikon ae subuh le junghirat, oh iya bi langsung nang kamar, wes seneng delarek ngono. Ono subuh, iya tapi melungker. Rasane piye, Pak? Rasane piye? Begitu kita ngeliat anak kita yang kedua punya karakter seperti itu biasanya kadang-kadang melehan istri dengan suami itu. Ya, anak kesemen tangekno dhewe kuwi lho. Soalnya jengkel kita gitu loh. Gimana? Luruskan niat. Setelah ini nanti Anda tidak pernah bosan dampingi anak-anak kita. Walaupun anak kita bulet, kita menikmati ngajak mereka. Kenapa? Pahala orang mengajak itu bukan karena diterima atau ditolak. Pahala orang mengajak kebaikan itu diberikan oleh Allah ketika dia mengajak, bukan ketika diterima atau tidak. Saged dipahami? Jadi ketika kita bangunkan anak-anak, sholat subuh kok bulet, kita sudah dapat pahala. Ketika kita bangunkan anak, jangan cuma anak harus bangun, enggak, ini tugas kita. Tugas orang tua mendakwai, dan ini bagian dakwah. Betul napa mboten? Betul napa mboten? Anak kita bulet, kenapa? Itu ujian bagi kita, itu anak kita yang harus kita selamatkan. Yang harus kita kasih contoh-contoh yang baik, tetap akhlak-akhlak yang baik.
Supaya anak mendapatkan bagaimana cara mensikapi ketidakbaikan itu. Penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, tetap dibangunkan. Dengan pelan, mungkin dicium ya keningnya, atau digoda, dicium lehernya. Wong namanya anak-anak. Itu kita coba Pak di rumah itu. Subhanallah, setelah itu pengaruhnya sangat besar. Dan disitulah kesabaran dan keikhlasan dibutuhkan. Ngaten. Anak-anak kita yang di pondok dulu Pak, Masya Allah. Begitu liburan pertama, pulang di rumah tidur subuh itu, saya baru buka pintu kamar, gredek itu, anak sudah terbangun, langsung melek, langsung ke kamar mandi. Saya sowan, ya Allah, turun dibuka, baru grendelnya dibuka gitu loh. Itu hari pertama. Hari pertama pas liburan. Hari kedua beda ternyata. Gredek nanti niku melek deh. Melek terus tangi. Mboten langsung ke kamar mandi. Denger dulu. Loh, lah kok abi jadi ini. Baru saya ngeh. Oh, baru elingan di main. Wingi langsung jenggirat dikira sik ndek mondok. Saya batin, kok beda ya? Gredek tawangi deh, denger dulu. Loh, lah kok abi? Loh, lah memangnya siapa? Oh iya, oh baru ngeh saya. Oh, berarti wingi jenggirat itu langsung ke kamar mandi, dikira sih ndek pondok. Begitu saya di omah, gak langsung jenggirat Pak. Denger. Itu hari kedua, hari ketiga lain lagi sudah. Jegredek kan niku tangi ambek melek, ambek turu ya. Oh sejiman, ini butuh apa? Kesabaran. Gak usah marah-marah, wong anak kecil kok. Kadang kula mbak sampeyan ya rodok bulet. Lho nggih mboten? Jenengan kali kula begitu menjenengan adzan langsung jenggirat. Nah ngono ngilokno anake, Pak. Ngono kepengin anak-anak sing ceketan, sing contone kaya ngene, begledek ngene. Terus kepingin anak kita kirat, enggak. Sejak itu saya pernah Pak, ya Allah kena tamparan dari anak saya yang kecil. Kan tak ubrak-ubrak asar itu. Ayo siap mandi-mandi, sudah asar mau adzan ini. Mau adzan enak anak. Dia ngelihat saya ke belakang. Ngapain ngelihat? Abi udah mandi dah? Belum. Sejak itu saya nggak pernah nyuruh anak saya sebelum saya melakukan. Saya belum pernah nyuruh anak saya sebelum saya amalkan. Jadi kalau saya bangkitkan anak-anak sholat, itu saya harus sholat. Jadi anak melek itu melihat saya sudah siap untuk sholat. Itu punya pengaruh yang luar biasa. Baca Quran. Juga demikian. Ayo nak baca Quran. Bagaimana kan pengaruh kalau anak-anak jarang melihat kita baca Quran? Sedekah. Ayo sing sedekah, kamu sedekah. Bagaimana anak akan tertarik untuk sedekah? Tidak pernah melihat kita bersedekah. Contoh yang dibutuhkan di sana. Sampun? Itu yang keberapa tadi? Ayo niatnya ditata nanti. Dakwah niatkan. Makanya kalau misi kita bangunkan anak, didik anak, itu niatkan yang pertama apa tadi? Ini kewajiban dari Allah. Yang kedua, kita mendapat pahala saat mengajak. Nah, waktunya sholat itu kita dapat pahala dari Allah kita. Ya, nah, ayo baca Quran. Soal anak baca Quran dan tidak baca Quran itu respon, itu imbas. Tapi ketika kita ngajak anak-anak kita baca Quran, kita sudah mendapat pahala, diberi pahala karena mengajak. Gitu loh. Setiap kata yang baik, mengajak itu kalimat yang baik apa bukan? Mengajak nih loh. Kalimat yang baik. Begitu juga bapak berpesan pada istrinya, Dek, jangan lupa pagi ini sedekah. Itu sedekah, sampaikan kepada istri. Sedekah, jangan lupa sedekah. Soal nanti istri sedekah atau tidak, bapak dapat pahala apa tidak? Bapak dapat pahala apa tidak? Tapi ya kayak ono duit, ngono lho. Ojo ngongkon-ngongkon sedekah sampean medhit ambek wong wedok. Lah jare sing wedok, awakmu sedekah nang aku sik ya. Ya. Nah, sampai nyuruh-nyuruh istri sedekah tapi kita sendiri bakhil kepada istri yang enggak benar. Sampun jelas? Masya Allah pun itu yang kelima. Jadi arti bersihkan pakaianmu itu artinya qalbuka
wa niyatuka. Jadi kalau kita dakwah seperti ini, Pak, hati nggak pernah lemah di dalam mengajak orang itu. Kita nggak pernah bosan ngajak anak-anak, nggak pernah bosan. Karena kita sudah mencari apa yang kita inginkan. Yang terakhir, nah, apa makna wasiyabaka fatohir? Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, yang dimaksud bersihkan pakaianmu, kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri apa? Wa khuluquka, akhlakmu. Bukan budi pekertimu. Fahassin, maka percantiklah, perbaguslah akhlakmu. Makanya Nabi akhirnya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Modal yang paling tinggi bagi seorang guru itu adalah akhlak. Pun ibu bapak ingin anak-anaknya sabar atau ingin punya anak pemarah? Bapak ibu ingin anaknya yang mana? Pemarah apa sabar? Nah sekarang bapak ibu pemarah apa sabar? Terserah apa jawabanmu. Anak-anak Anda yang punya nilai nanti. Kekurangan contoh anak-anak kita itu. Kekurangan contoh. Maka tidak boleh orang tua punya sibuk dengan dunia. Tidak boleh. Harus komunikatif. Harus akrab. Jadi anak itu betul-betul merasakan punya orang tua itu. Wah, gak seneng nanti. Nah, ketika orang tuanya tiada itu terasa dia. Ada yang hilang dalam hidupnya. Jangan sampai bapak masih hidup tapi anak-anak sudah tidak merasa punya orang tua. Ngerti maksud? Ngerti maksud saya? Kehilangan sosok, kehilangan teladan. Ini yang saya kritik di dalam kajian-kajian kita. Soalnya ngaji sunnah zaman sekarang beda dengan awal-awal kita ngaji sunnah. Beda sekarang. Dari mulai adab-adab sudah beda. Di masjid-masjid sudah mengurangi, sunnah-sunnah sudah nggak diperhatikan lagi. Nggak greget begitu. Ini kita kritisi terus, kita benahi terus. Ya, nah termasuk tadi itu karena kami mendirikan kajian sekolah. Sekolah anak kok liar gitu, teriak-teriak suaranya. Kalau ngomong tengkar dengan temannya kotor. Padahal ini bapak ibunya orang-orang yang ngaji sunnah. Kok bisa begini? Akhirnya kita selidiki, kita teliti, kita panggil. Anaknya kita panggil. Kamu ngomongnya begitu dari mana? Abi, jawabnya. Abi kalau ngomong begitu. Ayo, akhlak niku meliputi napa kemawon? Hah? Apa akhlak itu? Wajah. Nah, wajah itu bagian akhlak. Bastul wajhi. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan husnul khuluq. Apa husnul khuluq itu? Beliau mengatakan bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Ngaten. Wajah yang berseri-seri. Ya. Walaupun marah tetap. Marah boleh, dianjurkan marah, dimarahi, tapi jangan sampai keluar dari bahasa-bahasa yang baik. Bahasa-bahasa kesopanan jangan ditabrak. Jangan ditabrak, jangan ditinggalkan. Tengkar dengan istri boleh tengkar, cekcok, ya enggak masalah. Debat di situ, tukar pikiran, tukar pendapat, mungkin jidal, saling bantah mungkin terjadi. Ya, tapi jangan keluar dari bahasa kesopanan gitu loh. Sehingga perdebatan cekcok dengan istri itu tetap di atas sunnah. Makanya saya pernah guyon pertengkaran yang syar'i gitu. Gimana pertengkaran yang syar'i? Dimulai dengan ta'awud bersama-sama. Sebelum kita tengkar, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak situ tuh kan. Intinya apa sih Pak? Jangan keluarkan kata-kata yang nggak baik. Jangan nggak keluarkan kata-kata yang nggak baik karena itu haram gitu loh. Mencela itu halal atau haram? Mencela
halal wa haram. Lah kok mbok konsumsi sih? Lah mangkel ya Ustaz, lah betane wong ngaji mbek gak ngaji niku napa? Teng mriki. Standar kula mbek sampean ngaji niku bener mulai bener. Sampeyan standar napa? Saya cek, ayo Bapak Ibu kalau tengkar, Ibu Bapak masih enggak saling menyalahkan, mencela, menghujat, masih enggak difungsikan kata-kata itu. Ini targetnya. Baik, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang pembahasan berikutnya pun. Jadi pentingnya tazkiyah tadi yang kedua ya tadi. Iya. Apa fungsi pentingnya tazkiyah tadi yang kedua apa? Apa? Pentingnya tazkiyah yang kedua tadi apa? Hah? Kesucian jiwa merupakan bekal, merupakan bagian bekal utama, ya, bekal utama Nabi di dalam menjalankan tugasnya, bekal utama di dalam berdakwah itu bekal. Makanya Nabi sebelum berangkat itu dimodali dulu oleh Allah ini di surat apa tadi? Al-Mudaththir, dipanggil hai orang yang berselimut. Kemudian berdirilah, bangkitlah, beri nasihat manusia, beri peringatan. Wes tugas dakwah dimulai. Kamu bangkit keluar, ajak manusia dalam kebaikan. Kemudian warabbaka fakabir, agungkan Rabbmu dan bersihkan pakaianmu. Itu yang dimaksud, niatnya, jiwanya, batinnya, akhlaknya, amalnya, perbaiki, percantik, bersihkan. Itu modal. Sehingga ketika dakwah itu sang murid bukan cuma mendapat ilmu, sang murid bukan cuma mendapat dalil, tapi sang murid melihat sosok kepribadian. Ini yang hari ini hilang. Coba sekarang kalau kita ingin belajar sabar, nang ndi? Kemana? Dulu enak, belajar apa namanya? Belajar warok, belajar zuhud, kemana? Majelisnya Imam Ahmad. Sekian ribu ulama duduk di majelisnya Ahmad, itu mbacen nyatet dalile. Tapi ndelok carane Imam Ahmad menjawab pertanyaan. Oh ngono carane. Iku catatan ulama-ulama dulu, Pak. Ada lagi yang mencatat Imam Ahmad itu, karena Imam Ahmad itu terkenal orang yang paling zuhud. Beliaunya termasuk ulama yang miskin. Dari materi itu, Imam Ahmad miskin materi. Tapi di dalam benak beliau menyimpan 1 juta hadis yang dihafal. 1 juta hadis dihafal oleh Imam Ahmad. Kita nuk pedite mboten? Ada yang hafal 20 hadis? 40, oh tambah nemen. Ini 1 juta. Lah hadis itu, menghafal hadis itu lebih rumit dibandingkan menghafal Quran. Kenapa? Riwayat nih loh, Pak. Riwayat nih. Contoh nih, innamal a'malu binniyat dari sahabat siapa? Dari sahabat Rasulullah, Pak. Nggih. Dari sahabat siapa? Rasulullah. Nggih. Dari sahabat siapa, Pak? Sahabatnya Rasulullah. Ya betul ya. Iya betul. Lho ngono iku lho mau dipenceng no. Ini dari sahabat Sa'id Al-Khudri. Nek gak ngerti dibecok ngerti mboten? Ngerti. Imam Bukhari itu pernah dites syekhnya 10 syekh membaca hadis yang riwayatnya niku diudek sama syekh itu. Ya Bukhari, bagaimana pendapatmu hadis ini? Hadis ini berasal dari imam ini. Gimana pendapatmu? Saya tidak tahu. Ditanya lagi hadis ini dari ini. Menurut pendapatmu hadis ini gimana? Aku tidak tahu. Sampai 10 imam. Dia jawab, aku tidak tahu. Akhirnya ditegur, bagaimana kamu akan meriwayatkan hadis kalau kamu ditanya nggak tahu hadis itu? Kenapa jawabnya? Aku nggak ngerti maksud Anda. Kenapa hadis ini kok diriwayatkan ini? Maksud Anda apa? Kan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ini, dari ini. Kenapa kok Anda katakan hadis ini dari ini? Maksud Anda apa? Itu yang tak maksud. Aku nggak tahu. Itu maksud Anda apa?
Loh, diwalak-walik ku ngerti Imam Bukhari. Kalau kita diwalak-walik kan keplontir. Loh gimana? Hadis riwayat Imam Tirmidzi, tak sampaikan Abu Dawud, Abu Dawud. Gimana? Nah, itu dimiliki sekarang, tokoh sekarang itu ada namanya Syekh Al-Jihad, masih muda. Yang saya ceritakan buta itu loh. Orang buta dari mana itu? Jeddah kalau nggak, dari Yaman. Syekh Al-Jihad Al-Makki. Itu kemarin hafal ribuan hadis dihafal. Kemarin ada lomba munakosah hadis, hafalan hadis itu Pak, Masya Allah. Ditanya hadis ini, coba sebutkan hadis ini. Jadi bunyi hadis, riwayatnya siapa? Itu langsung bukan bunyi hadisnya, ya, bukan bunyi hadisnya yang ditanyakan apanya? Perawinya, Pak. Masya Allah. Hafal beliau. Ya, baik. Itu penting Mbak ya. Jadi kita tasbih itu baru 2 ya nanti tolong diingatkan supaya tidak tumpang tindih. Biar materinya bersambung. Jadi masih bulan depan ini kita upayakan. Insya Allah mudah-mudahan di majelis di Sidoarjo bisa saya ganti dengan ustadz lain. Ini rencana kita fokus Ahad ketiga setiap bulan ada, nanti kita harapkan begitu. Kalau di sini siap, monggo. Soalnya yang di Al-Mu'minun dengan Araya itu minta setiap bulan ada. Kalau 2 bulan sekali ini memang salat turu maneh, Pak. Gitu? Salat turu maneh. Apalagi kita ini gak gampang ilingan, Gak gampang ilingan. Baik. Insya Allah itu kita agendakan nanti, mudah-mudahan bisa dimudahkan. Ini sebelum kita tutupin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menegur kesalahan terhadap orang yang lebih tua? Ya, kenapa ini? Orang tua ditegur karena kesalahan malah balik marah dan menyalahkan yang muda. Sebaiknya kita harus mendiamkan saja, gemboten. Caranya menegur. Para ulama di majalah As-Sunnah itu pernah dimuat, bedakan antara mencela dengan nasihat. Nah, bedakan antara mencela dan nasihat. Orang ketika menasihati, menyampaikan materi, melihat orang yang salah, itu bisa jadi dari 2 unsur. 1, gregeten delok wong sing salah, jengkel melihat orang salah, atau karena cinta dan aku ingin orang ini selamat nantinya. Aku tidak ingin dia celaka dari kesalahannya itu. Jadi berangkatnya dari apa? Dari apa? Rasa apa? Rasa sayang. Dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah yang ada di dalam surat At-Taubah. Laqad ja'atkum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Tuh. Ya, jadi Rasul itu sangat berat hati beliau melihat bebannya kaum muslimin, diuji, difitnah itu beliau itu merasakan beban. Yang kedua apa kata Allah? Nabi itu sangat cinta kepada orang mukmin, sangat sayang setiap orang mukmin, sehingga ketika melihat umatnya salah, beliau tegur lantaran apa? Karena cinta. Ojo sampai umatku digelincirkan Allah ke dalam neraka. Jangan sampai umatku nanti dibakar di atas neraka. Jangan sampai umatku dipanggang di atas neraka. Makanya saya tegur. Maka teguran Nabi berangkat dari apa? Cinta. Makanya datangnya kesejukan dan kebaikan yang dirasakan gitu. Tapi kalau berangkatnya nanti jengkel, itu lain lagi rasanya sudah. Maka yang keluar adalah nasihat apa celaan? Celaan. Berapa banyak orang mengatakan aku nasihati, tapi kandungan isinya mencela dan menghujat. Rasanya ku beda, Pak. Ngaten. Ya contoh, ini ada orang ada jamaah kita, ada teman kita, bagus dia kalau mendekati orang. Dia sholat di satu masjid di desa, Pak. Nah, imamnya ini nggak punya tumak nina, buanter nih sholat nih, buanter sholatnya.
Nah akhirnya dideketi sama teman kita ini. Assalamualaikum, salam. Asli mriki to Mbah? Nggih nak. Itu saya ketemu waktu di daerah timur sana, arah Banyuwangi lah. Sholat di masjid begitu. Puanter Pak memang. Ini ditegur teman kita ini. Asli ngriki Mbah? Nggih nak. Alhamdulillah Mbak istiqomah ngimami jadi orang-orang bisa dapat pahala berjamaah. Mugi-mugi Mbak diparingi panjang umur, berkat, jadi bisa tetap menjadi imamnya jamaah di sini. So weneng orang tua, Mbah ngapunten nggih. Barangkali bacaan ini rada gena-gena nggih. Kula maca Fatihah kesingsal Mbah. Dadi buanter salate Mbah wau, akhire maca kula niki kesingsal. Langsung matur Mbah niki. Kula kecepeten tenan, kados ngoten. Oh nggih. Dadi mboten saged tenang. Coba kalau Mbah mungkin agak dipelankan sedikit, jadi baca niku lebih tenang, sujud lebih tenang. Jadi mboten gubuk kula niku kesingsal-singsal Mbah. Oh nggih matur suwun Pak. Seneng akhirnya si teman ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada ikhwan kita alumni Ma'had Quran. Alumni Ma'had Quran, hafid Quran ini, rumah Quran ini memang. Datang ke satu masjid, imamnya bacaannya, tajwidnya banyak yang salah. Ditegur, Bapak imam di sini tak terus. Iya Mas, nggak ada yang lain dah. Kenapa? Bacaan Bapak banyak yang salah tadi itu. Porek langsung Mbak. Bukan cuma nggak ngimami, nggak mau ke masjid gitu loh. Akhirnya saya kebagian ngingetkan lagi, karena orang ini semangatnya tinggi, disiplinnya tinggi, pengorbanannya untuk masjid juga tinggi. Cuma kelemahan beliau di tajwid memang gitu loh. Lah wong niku kalau ada bapak ini disuruh ngimami gak ono sing gelem, sungkan niku wau. Akhirnya saya ngerayu, Bah, jenengan kok mboten nanti ke masjid keuangan masjidnya mboten wonten jenengan mboten serem lho ngono mboten seru, gak sedep. Wis ganti sing pinter-pinter ae. Iki porek kaya iki ngono. Tak doleki apa sebabe kemani tegur sama ikhwan kita Ustaz. Anjen arek-arek iku njok diodot landene. Nek negur wong tuwa aja ngono. Jadi enggak langsung. Paham ini? Mari kita lihat etika Rasulullah menegur Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, Pak, kalau tawaf, jenenge Umar niku lak wong tegar. Nek mlaku banter. Dadi wong niku jangankan ditendang Umar, orang tuh nendang Umar tuh mental orang itu. Itu Umar. Maka ketika Umar itu jalannya cepat ditegur oleh Nabi, "Ya Umar, tubuhmu itu sangat kuat. Badanmu itu sangat kokoh. Orang itu kalau nabrak kamu mental dia." Nabi mengingatkan Umar begitu. Karena Umar itu kan gampang temperamen gitu loh. Lah Nabi mengingatkan seperti orang itu kalau nabrak awakmu terpental dia. Umar mikir, nek wong nabrak aku terpental apa maneh tak? Coba jenengan lihat cara yang sangat menarik. Saged diambil manfaat nih. Saged diambil manfaat. Berarti kadang-kadang nggak langsung tonde poin. Satu. Yang kedua nopo Pak Ibu, kita jangan menyamakan karakter orang itu seperti karakter kita. Jangan rusak nanti kalau dakwah begini. Rusak nanti. Wah, kula niki senengane ceplas-ceplos. Uang senengan ceplos-ceplos. Orang kadang-kadang butuh digiring, butuh uslub, metodologi. Apa kata Syekh Utsaimin? Nanti bisa dilihat di dalam kitab Usul Salasah. Ya, ketika beliau menjelaskan tentang apa itu basoir. Modal dalam dakwah itu ada 3 kata beliau. 1, ilmu. Modal dakwah 1, ilmu. Yang kedua, ma'rifatul mad'u, mengenal audiennya. Audienku ini orang apa? Wong wis kenal ngaji apa durung? Wong wis paham apa sih awam? Ini beda materinya nanti. Saged dipahami iki? Jadi kita ketika akan menyampaikan nasihat, dilihat dulu karakter orangnya ini kayak apa, pribadinya kayak apa, karakternya pripun. Jelas nih?
Nah, itu yang kedua, mengenal mad'u. Siapa yang kita ajak bicara ini. Yang ketiga, kalau sudah tahu medannya, kita sudah tahu karakter orangnya, baru yang ketiga, metodologi, kaifiyah, uslub, cara menyampaikan. Itu beda-beda. Nabi mensikapi sahabat dengan orang Arab Badui sama apa enggak? Sama apa enggak? Beda. Kalau dengan para sahabat kenceng Nabi ini, tegas gak karu-karuan. Ngoten. Seperti ada seorang sahabat, siapa itu yang didiamkan oleh Nabi, didiamkan oleh Nabi, gak disopo, bayangkan. Sampai berapa hari itu? 50 hari. Sampai kalau ada sahabat ketemu sampai terakhir itu istrinya pun disuruh cuma masak, kemudian disuruh pulang ke rumahnya oleh Nabi untuk memboikot orang ini. Tapi Nabi tahu kualitas imannya. Ini tak perlakuan begini, nanti nggak semakin runtuh. Enggak, dia kuat sudah imannya. Makanya semakin kuat dia, gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang pemula, masih awam, jenengan perlakukan dengan orang lain, ya semendal gak karuan. Sagatipun Pak ini. Ada orang kencing di dalam masjid. Lah kurang ajar tuh Pak. Dalam sahabat dengan Nabi cara memandang beda. Sahabat melihat dengan cara hukumnya buruk, hukumnya jelek. Betul, Nabi dengan kacamata hikmah. Siapa yang melakukan? Bukan melihat apa yang dilakukan. Sangat dipahami. Siapa yang melakukan? Begitu yang dilaporkan, siapa yang Nabi ada orang kencing, ditarik nih jambak bajunya itu sama sahabat. Kata Nabi, "Culne, siapa itu?" Arab Badui. Oh, Arab Badui. Arab Badui niku Pak dikenal ndak kenal akhlak. Ngaten. Nek jare wong Sidoarjo gak duwe dur. Napa gak duwe dur niku? Apa kalau bahasa Malang nih? Sampeyan kok gak paham bahasa saya ini. Gak duwe toto, gak duwe Pak. Nanti jenengan kalau umroh isok ketemu wong sing ngene-ngene iki. Wong Afrika niku adab niku gak duwe, Pak. Contoh ya, makanya mboten usah kaget nanti. Masuk pintu masjid, temannya di sini. Doleki koncone niku. Doleki koncone. Assalamualaikum. Tal. Dia pintu sana ngelihat ke sini. Itu enggak ngelihat jalan, Pak. Ngelihat temennya. Dadi nggo di jalan iku kok ndase sampean kedengkul. Gak mungkin dia afwan, jaluk sepuro, enggak mungkin, gak direken. Minuman jenengan keijak cerot, hei, diam, ngono, ini, pembodoh gak kenal, mbok ide, minuman punya apa liwat, salah deh kayak kuno, jadi dia ngeliat jalan dia ngeliat temennya, sehingga ngide minuman, ngenggol das kula mbak sem kedengkul tiang, nanti niku kita teriak, lapor das ini kuno, jawab ini, itu nggak kenal. Adab, jemur baju, mati umbah, digacoi tengah jalan. Kita mau lewat, kok lewat minggir lono. Iki tengah jalan kan, soalnya anginnya banter. Wis musuh wong ini piye? Musuh wong ini piye? Dalam jari wong kini ngomong apa? Sing waras. Itu orang Arab Badui. Makanya Nabi disuruh melepaskan, jangan ditarik bajunya. Kan mau ditarik disuruh keluar itu, karena kencing, maka nggak boleh oleh Nabi. Diamkan dulu. Akhirnya apa? Dikongkon nutup nih. Dan sahabat disuruh ngambil satu timba. Sebabnya durung mari kencing, mbok tarik iso mecer tutup. Itu faidah-faidahnya. Maka dilihat maslahat dan madorot. Maslahat dan madorot itu nanti pada masuk di bab-bab tentang dakwah dan nasihat. Itu banyak contoh-contoh dari Nabi, hadis-hadis yang sahih yang kita lupakan. Banyak. Saya kira cukup ya. Jadi itu Bu, intinya mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengambil faedahnya sehingga nanti dalam dakwah pas yang kita sampaikan tetap soal menyinggung, tersinggung itu urusan belakang nanti. Ada metode yang perlu dipelajari. Saya kira cukup sampai di sini, kita akhiri kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد